Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus. Di Zoom sudah ada kami mau menyapa jemaat-jemaat yang sudah hadir di Zoom. Ada keluarga Ibu Harap, selamat hari Minggu Bu. Ada keluarga Pak Binsar Pasaribu, selamat hari Minggu. Ada keluarga Ibu Napitupulu, selamat hari Minggu Bu. Ada keluarga Pak Pramana, walaupun masih banyak yang belum buka video. Keluarga Pak Bambang, selamat hari Minggu semua jemaat-jemaat lainnya. Saya akan membacakan penegasan warta untuk kita semua. Udah. Record. Yuk. Oh, jadi ikut. Ada suaranya. Ada gambarnya. Penegasan warta untuk kita semua untuk hari ini, Minggu 20 Juni 2021. Informasi gereja, persembahan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer ke rekening bank BCA atas nama Bapak Christian Nugraha dengan nomor rekening sebagaimana tertera di layar. Yang kedua, diantar ke gereja setiap hari Minggu jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Yang ketiga, persembahan juga dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Selanjutnya, pengumpulan celengan. Bagi jemaat yang belum mengumpulkan celengan, majelis jemaat masih menunggu agar jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer hasil dari celengan ke bendahara majelis nomor rekening BCA atas nama Christian Nugraha. Selanjutnya, dana kasih. Pembayaran dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via BCA ke nomor rekening atas nama Ibu Grace Marini Pitoy dengan nomor rekening tertera di warta. Atau jemaat juga dapat membayarkan langsung ke gereja pada setiap hari Minggu jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam berbarengan dengan pembayaran Jendela dibuka, Nes. Kemudian selanjutnya pengakuan iman percaya akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 jam 9 pagi atas nama Ibu Veronica Galuh Fajar Kartika. Selanjutnya kesaksian pujian. Bagi jemaat dapat terlibat dalam pelayanan ibadah online sebagai pembicara ayat firman Tuhan ataupun juga dapat mengisi kesaksian pujian ibadah online dengan terlebih dahulu menghubungi majelis bidang ibadah. Bagi jemaat yang terkendala secara teknologi dan gadget sehingga tidak bisa ikut dalam ibadah online, dapat mengikuti ibadah langsung di gereja dengan syarat mengikuti protokol kesehatan dan maksimal jemaat yang hadir adalah sebesar 10 orang. Namun jemaat ibadah offline ini tidak dianjurkan untuk anak-anak dan usia indah. Selanjutnya, sekilas akan kami sampaikan informasi keuangan gereja. Dana kasih per 20 Juni 2021 saldo sebesar Rp104.193.000 dengan detail sebagaimana tertera dalam warta. Kemudian dana pembangunan pastori 17 Juni 2021 saldo adalah sebesar Rp8.239.588. Kemudian dana gerakan sarana prasarana
17 Juni 2021 sebesar Rp1.140.192. Dana misi per 17 Juni 2021 sebesar Rp7.324.940. Sedangkan total saldo kas jemaat per 17 Juni 2021 adalah Rp15.213.352. Nggak ada ini. Detail informasi keuangan gereja sebagaimana ada tertera dalam warta yang sudah beredar. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ulang tahun pada minggu ini. Bapak Hasiolan Limbong tanggal 15 Juni, Saudara Rica Dona Rosari Pere, dan Ibu Rosalina Erari tanggal 16 Juni. Kemudian Saudara Jonathan Leonardo tanggal 19 Juni. Selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat. Demikian penegasan warta bagi kita semua 20 Juni 2021. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Karya Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat-Nya yang kudus, sujud menyembah kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 16 ayat 1 sampai 2. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Tuhan, karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus setia dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hukum Tuhan. Jemaat Nikasi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dosa yang merupakan kedagingan dalam diri kita dapat membawa kita menuai kebinasaan.
Namun apakah kita menyadari bahwa kasih Kristus sungguh besar bagi kita, sehingga kita dapat beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam roh kebenaran? Mari kita datang mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menyanyikan pujian suplemen nomor 294, Sejauh Timur dari Barat. Kita pujikan 2 kali. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan, Engkau sayang kepada kami. Engkau tidak ingin kami hidup dalam dosa dan berkanjang dalam dosa. Engkau telah mati di kayu salib demi menebus dosa kami, menyelesaikan masalah mendasar problem manusia itu dosa. Engkau telah berkorban bagi kami. Kami yang mengalami kasih Tuhan, biarlah kami menghargai pengorbanan Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa. Biar Roh Kudus pimpin kami agar kami selalu waspada dan berjaga-jaga. Terus bertekad hidup takut akan Tuhan di tengah dunia yang cemar ini, agar kesaksian hidup kami semakin nyata, baik dan benar menurut penilaian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu yang lalu, dan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Bila ke depan kami melangkah sesuai dengan firman Tuhan, agar langkah hidup kami, pikiran, perbuatan, sikap tingkah laku kami terjaga oleh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari maut. Sebab hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita. Mari kita menyiapkan hati untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhan. Sambil menyanyikan pujian suplemen nomor 258, pribadi yang mengenal hatiku. Kita pujikan juga 2 kali. seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Tuhan, kami datang kepadamu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dibacakan dan ketika firman Tuhan dijelaskan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Membuat kami mengerti firman Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk taati firman Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Dan juga mampukan umat-Mu yang mendengarkannya. Kami tetap mengasihi Tuhan dan suka dengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pagi ini di bawah tema menyaksikan perbuatan Allah yang besar atau menceritakan perbuatan Allah yang besar. Firman Tuhan diambil dari pembacaan Mazmur pasal 9 yang hari ini akan dibacakan oleh keluarga Ibu Napi Tupulu. Bacaan firman Tuhan pada kita pagi ini diambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 21. Untuk pemimpin di Tuhan, menurut lagu Musla dari Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hatiku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang percaya di Sion, beritakanlah kekuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas perlimpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Dia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Digayon. Orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah dan juga sebagian besar jemaat mengikuti dari rumah.
Kita bersyukur meskipun pandemi masih terus melanda dan minggu-minggu terakhir ini angka COVID meningkat, hampir mendekati 13.000. Dan kita harus tetap prokes dan juga berhati-hati dalam kehidupan kita supaya kita tidak terpapar. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Mazmur ini sudah ditulis sesudah masa pembuangan. Berarti mengisahkan pengalaman umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan hidup terjadi, ada Tuhan yang hadir yang menolong mereka. Dan mereka mengucap syukur akan hal ini. Memang Mazmur adalah berupa nyanyian, ditulis dalam bentuk puisi. Ini Mazmur 9 dan 10 seperti dalam satu kesatuan kalau kita lihat di teks Alkitab kita ya. Tapi kita lihat yang pasal 9 saja. Ditulis orang penafsir mengatakan ditulis secara akrostik, yaitu sesuai dengan huruf Ibrani yang dari Alef, Bet, Gimel dan sebagainya, di beberapa ayat berapa bait itu ditulis sesuai dengan abjad itu. Yang jelas isinya kalau kita lihat bermacam-macam, ada menyatakan ada pergumulan dari pihak pemazmur, ada doa permohonan pemazmur, dan juga ada nyanyian syukur setelah Tuhan menolong. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atau mengucap syukur adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan orang percaya. Kita tahu bahwa kita mengucap syukur, kita menyatakan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi, yang Tuhan perbuat dalam hidup saya dan saudara. Baik kita secara pribadi dan kita secara bersama-sama sebagai umat Tuhan. Apa yang kita syukuri biasanya? Apakah keperluan hidup sehari-hari? Kapan terakhir kita bersyukur? Kenapa saya tanya demikian? Karena bersyukur di tengah kesulitan itu nggak gampang. Permasalahan orang percaya seringkali tidak bersyukur, apalagi ketika mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ekonomi seret, ya, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, korban PHK dan sebagainya. Rusaknya relasi dengan sesama dan sebagainya. Macam-macam persoalan yang bisa terjadi. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, suka maupun duka. Masalah orang percaya adalah tidak bersyukur karena mungkin banyak permasalahan. Lalu yang kedua adalah lupa bersyukur. Lupa bersyukur setelah Tuhan berbuat baik pada kita harus datang bersyukur pada Tuhan. Kita harus menyaksikan atau menceritakan perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita mau bersyukur ketika peristiwa perkara besar. Mulai dari perkara kecil pun kita harus bersyukur. Yesus pernah menceritakan ada 10 orang kusta. Ini kisah nyata ya. Yesus melayani 10 orang kusta yang datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka disuruh pergi memperlihatkan diri kepada Pak Imam. Dan perjalanan mereka sudah sembuh. 10 orang, tapi yang 1 orang yang ingat datang pada Tuhan tersungkur, berdoa, mengucap syukur. Yesus katakan, bukankah ada 10 orang kusta yang datang padaku? Kemana mereka yang 9 itu? Yang 9 itu ternyata umat Tuhan. Yang anggap itu kebetulan suatu mujizat. Tapi yang 1 orang asing, tahu diri. Dan dia datang kepada Tuhan. Apakah kita di pihak yang bagaimana? Lupa bersyukur atau selalu bersyukur? Atau tidak bersyukur? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks yang kita baca ini, saya batasi dengan 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemazmur mengalami kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Dia memposisikan diri mewakili umat Tuhan. Pemazmur tidak melupakan Tuhan dalam keadaannya yang penuh kesulitan. Yang ketiga, pemazmur mengalami tindakan nyata Tuhan dalam kesulitan. Dan yang terakhir adalah respon pemazmur atas tindakan nyata Tuhan bagi dirinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengalami kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Kalau kita melihat ayat ini, saya rangkum tidak secara urutan, tapi dari berbagai ayat yang tercantum di sini. Pertama dikatakan ayat 4a, ia menghadapi musuh, kondisinya terinjak dan sesak. Ayat 10, dan bahkan keadaannya miskin.
Dia mengalami sengsara dari orang-orang yang membencinya di ayat 14. Situasi pemazmur itu tidak mudah. Orang yang mengalami kesulitan bertubi-tubi, pergumulan tidak selesai-selesai, mudah kecewa misalnya. Menyalahkan Tuhan, kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan orang lain. Ujung-ujungnya Tuhan disalahkan. Orang bisa stres, bisa gila, depresi. Lalu seringkali bertanya, kenapa sih Tuhan tidak adil? Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa Tuhan izinkan ada orang jahat berbuat jahat kepadaku? Kalau Tuhan memang ada, kenapa masih ada kesulitan? Kita mesti punya pemahaman yang lengkap. Kalau orang teologi kemakmuran mengatakan semuanya lancar bersama Tuhan, selalu sukses, selalu naik dan tidak pernah turun. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kesulitan pun terjadi pada orang yang mencari Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Jelas ketika mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kesulitan diizinkan Tuhan terjadi sebenarnya menyadarkan umat Tuhan bahwa mereka telah berdosa, mereka telah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka harus kembali menyadari adanya Tuhan. Hidup kerohanian lagi di pembaharuan terjadi. Renew the spiritual ya dalam kehidupan mereka. Pembaharuan terjadi dan mereka memulukan Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang terjadi. Di tengah situasi sulit ini, apakah pemazmur kecewa atau bagaimana? Pemazmur tidak melupakan Tuhan dalam keadaannya yang penuh kesulitan. Dikatakan ayat 11, ia mencari Tuhan. Ayat 14, ia berdoa memohon pengasihan Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari dianya tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan perkara besar. Ia mengenal pribadi dan karakter Tuhan yang ia percaya. Yang nggak mungkin menolak orang yang datang padanya. Nggak mungkin menghadik orang berdosa yang akan datang padanya, menyerahkan hidupnya. Tuhan yang kekal yang menjalankan penghakiman. Tuhan adalah raja dan hakim. Dia mengenal pribadi Allah itu. Sehingga ada rasa takut dalam dirinya. Tuhanlah yang menghakimi dengan keadilan dan kebenaran ayat 9. Dan Tuhan ada tempat pelindungan ketika ia terinjak dan sesak ayat 10. Dan Tuhan tidak melupakan orang yang mengenal Tuhan dan mencari Tuhan di ayat 11. Luar biasa kesaksian pemazmur ini. Dalam keadaan tertindas ia yakin Tuhan ingat dan mendengarkan teriaknya. Ayat yang ke-13. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, orang yang melupakan Tuhan bisa jadi dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Siapa Tuhan yang ia percaya? Dan ketika ada masalah, dia gampang meninggalkan Tuhan. Bisa jadi orang Kristen, lama udah Kristen, tapi ketika masalah datang, dia lupa Tuhan, bisa tinggalkan Tuhan. Sehingga ada kalimat ini. Many Christians grow up in church, but never grow in Christ. They know hymns, but they don't know him. Ini maknanya di dalam bahwa kita bisa aja ikut Kristus, tahu orang tahu kita Kristen dah lama, tapi nggak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita tahu nyanyian hymn, nyanyian pujian gerejawi dari abad ke abad, yang kata-katanya mengandung makna teologis yang dalam, tapi kita nggak mengenal pribadi Tuhan itu. Murid-murid Yesus, ketika mereka menjadi murid Yesus, apakah hidup mereka semakin gampang? Apakah Tuhan menjawab apa yang mereka mau semuanya? Ada kesulitan, ada salib, ada penderitaan, pengorbanan diri, semakin memurnikan iman mereka. Ya, maka murid Tuhan ada yang menyangkal Tuhan, bahkan yang fatal menjual Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Mandarin, itu krisis ya, krisis bicara tentang permasalahan yang banyak ya. Itu terdiri dari dua kata, yaitu weizi gitu ya. Itu wei itu bahaya, zi itu kesempatan. Berarti ketika mengalami krisis, ada bahaya, ada kesempatan. Bagi pemazmur, bagi kita, ketika mengalami krisis pergumulan yang berat, bahayanya kalau kita lupa Tuhan dan tinggalkan Tuhan.
Ketika krisis pun masih ada kesempatan kita cari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dalam kesesakan ia mencari Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan akan menolong, tidak melupakan dia karena dia mencari Tuhan. Dalam keadaan tindas, dia yakin Tuhan mendengarkan teriaknya. Di tengah pergumulan hidup, masihkah kita berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, ada pepatah lama ya, no Bible, no breakfast. Ya, berarti tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan. Berarti Alkitab dulu, baca Alkitab, baru sarapan gitu kan. No Bible, no breakfast. Itu juga menggunakan. Kesempatan digunakan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itulah yang terjadi dalam diri pemazmur. Lalu pemazmur mengalami tindakan nyata Tuhan dalam kesulitannya. Dia datang kepada Tuhan, memohon pada Tuhan. Tuhan membuat Tuhan itu kuat daripada musuhnya. Seakan musuh begitu kuat, nggak ada harapan, no hope ya. Tapi Tuhan lebih kuat. Musuhnya mundur, tersanjung jatuh dan binasa di hadapan Tuhan. Di ayat yang keempat. Tuhan membela perkaranya dan haknya di ayat 5. Dan Tuhan menghardik dan membinasakan bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsanya, yaitu ayat 6 sampai 7. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu. Tuhan tidak buta. Dia tahu apa yang saya dan saudara alami. Tapi kita yang tidak beriman, seringkali tidak beriman, tidak berani percaya, sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur mengalami tindakan pertolongan Tuhan. Tuhan menolongnya, Tuhan mendengarkan jawaban doanya, Tuhan mengatasi permasalahannya, dan Tuhan mengangkatnya. Yang berikutnya, pemazmur berespon atas tindakan nyata Tuhan. Respon pemazmur. Ada dua hal yang nyata dalam pemazmur dia lakukan setelah Tuhan menolongnya. Di tengah terhimpit permasalahan, dia bisa aja goyah gitu, tapi dia ingat Tuhan, dia datang. Lalu Tuhan berbuat keajaiban dalam hidupnya. Ada perbuatan besar dikatakan dalam kehidupannya, Tuhan menyelamatkannya. Memang perbuatan Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang Tuhan perbuat di atas kayu salib. Menyelamatkan kita. Itu nggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Hanya kita bisa meresponi, bersyukur dan menyerahkan hidup pada Tuhan. Dan manusia yang tidak kenal Kristus akan binasa, tapi berbahagia saya dan saudara telah kenal Kristus. Itulah perbuatan terbesar dalam kehidupan. Ya, soal Tuhan lagi menolong kita, ya dalam hal-hal ketika mengalami kesulitan. Ketika pelihara hidup kita hari demi hari meskipun ekonomi sulit. Itu perbuatan yang menyertai. Perbuatan terbesar adalah ketika Yesus mati di salib. Allah mengutus Yesus ke dunia ini menyelesaikan persoalan dosa manusia. Manusia tanpa Kristus, ada manusia yang pasti binasa. Musuh dibuat mundur, tersandung jatuh. Tuhan membela perkaranya. Dan Tuhan menghadik bangsa-bangsa yang menganiaya mereka. Ya, respon pemazmur pertama jelas dia bersyukur. Maka di ayat yang kedua dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersuka ceria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Pemazmur bersyukur, dia mengekspresikan ucapan syukur dengan puji-pujian. Dinaikkan dengan keras-keras. Ia bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatinya. Enggak main-main, enggak setengah-setengah. Sungguh total kehidupannya. Ia bersuka cita dan bersukaria. Ia bersyukur, bersuka cita gembira. Ya. Dia bermazmur bagi nama Tuhan. Supaya dirinya semakin kuat, bersemangat, dan juga orang lain mendengarnya. Ia bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion. Berarti lebih luas lagi didengar oleh banyak orang. Luapan bahagianya, sukacitanya pemazmur tidak dia pendam sendiri, tidak dalam hati, tapi dia ekspresikan, dia keluarkan, dan orang lain boleh turut mengetahui apa sih yang dialami oleh pemazmur. Ternyata Allah mereka luar biasa, melakukan perkara besar. Tadi mereka hampir binasa, tapi Tuhan mengangkat mereka. Bangsa-bangsa yang menjajah mereka, orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan yang membela mereka, dan yang lainnya terpental. Mengetahui dan mengalami apa yang Tuhan telah berbuat atasnya, dia ingin orang lain juga mengalami demikian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur bisa juga kita lakukan dalam hal-hal praktis dalam kehidupan kita. Kita selalu ada doa, pujian, penyembahan,
menyanyikan pujian, baik sendiri maupun di depan umat gitu ya, orang lain mendengar puji-pujian. Inti kesaksian adalah orang tahu Tuhan perkara besar ya, bukan diri kita yang besar. Dan bersaksi, kita memberi persembahan syukur, kita mengunjungi yatim piatu atau tempat panti-panti dan sebagainya, melakukan, mensiarkan bahwa Tuhan itu baik dalam kita dan orang lain juga merasakan demikian. Yang menyaksikan Tuhan bagi orang lain, berarti mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengajak orang lain bermazmur, memberitakan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Di ayat 2b dan di ayat 13. Kata menciptakan atau memberitakan di sini kita lihat ada 3 kali ya. Aku mau menciptakan di ayat 2a. Beritakanlah di ayat 12b. Supaya aku menceritakan ayat 15a. Berarti ada tindakan aktif dari pemazmur ini yang telah mengalami kasih setia Tuhan. Dia mau bergerak keluar dari zona nyamannya. Dia ingin pergi mendapatkan orang-orang, umat Tuhan atau orang-orang lain. Ada tindakan aktif yang mengalami itu supaya orang lain mengalami perbuatan besar, mendengar dan juga mau mengalami, memuji Tuhan dan menyaksikannya, menciptakannya. Itulah yang pemazmur lakukan. Apa yang diberitakan mengenai Tuhan? Perbuatan Tuhan yang ajaib diulangi, perbuatan Tuhan yang terpuji, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Itu katakan yang paling besar. Ya, ajaib di sini maksudnya adalah sesuatu yang miracle, sesuatu yang di luar nalar kita. Kita sangka kita udah mati, tapi Tuhan hidupkan. Itu perkara besar. Itu seperti itulah. Bahwa pemazmur tidak berdaya, Tuhan yang berbuat perkara ajaib. Maka Paulus juga pernah mengatakan, dia mengalami banyak suka duka. Tidak ada pelayanan Paulus yang tidak ada di penjara, tidak ada pelayanan Paulus yang tidak dihina, dilempar batu, dan sebagainya, disiksa. Tapi tidak ada pelayanan Paulus yang tidak mengalami kekurangan. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dirinya manusia biasa nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang manggil dia memberi kekuatan. Berarti dari luar dirinya Tuhan memberikan kekuatan. Ya, ini jelas pemazmur merasakan bahwa perbuatan Tuhan dinyatakan, datangnya tindakan nyata Tuhan di saat dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia harus bergantung penuh kepada Tuhan. Yesus pernah mengajarkan tentang dirinya pokok anggur dan orang percaya ada ranting-ranting. Yesus katakan, ranting yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus terus tinggal. Kata tinggal diulang-ulang di situ. Berarti menyatu dengan Tuhan, menempel dengan pokok anggur itu. Karena di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ya, hal ajaib yang Tuhan lakukan bukan hanya hal-hal besar saya katakan, mulai dari hal-hal kecil. Kalau kita bisa bernafas saja, memang pakai masker ya, rasa ini awal tersiksa sesak gitu ya, apalagi yang ada asma ya. Tapi belakangan sudah terbiasa ya, bahkan berlapis dan sebagainya. Karena bahaya COVID masih merajalela. Kalau kita bersyukur sekali tarik nafas, kita bayar Rp1 aja. Kali berapa, 1 hari berapa jam, kali berapa tahun, kali berapa umur saudara, kebayar enggak? Kalau kita nggak bisa bersyukur, datanglah ke IGD atau ICU rumah sakit. Orang pakai ventilator dan sebagainya. Tabung oksigen disediakannya banyak gitu kan. Berapa tabung oksigen harganya? Kalau sebulan harus diganti 1 tabung, sepanjang umur bagaimana? Sehingga penderitaan. Kalau nggak salah di Swedia ya, sudah di legal jadi ya. Negara mengizinkan eutanasia, mati secara indah. Yaitu orang yang menderita secara medis nggak sembuh-sembuh boleh disuntik mati. Dan dia tanda tangan. Jadi ketika diambil suara, kalau nggak salah 57% atau 67% yang setuju. Dan yang lain nggak setuju. Tapi yang mengatakan, wah kita bersyukur tuh hasil yang setuju ini. Karena kita sangat surprise, dia bilang. Orang-orang itu senang ya setuju itu. Lalu keluarga. Tapi syaratnya, dari minimal usia 18 sampai ke atas. Kalau sakit yang nggak sembuh-sembuh, ya boleh eutanasia. Dia juga membunuh ya. Supaya umat Tuhan, kita bukan takut hidup, tapi harus berani hidup. Karena Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan yang ajaib akan sanggup menolong kita. Seringkali di tengah sakit orang pengen sembuh. Tapi sebenarnya relasi dengan Tuhan, kita punya Tuhan, kita udah puas dalam hati kita segalanya. Ingat Fanny Crosby, dia menurut 9.000
him, lagu-lagu yang terkenal dari zaman ke zaman. Dia mengalami kebutaan ketika usia 9 tahun karena salah obat ya. Dan ketika dalam kegelapan itulah dia nulis lagu. Ketika ada salah satu wakil presiden Amerika ingin menawarkan supaya matanya dioperasi, supaya bisa lihat, ganti kornea. Dia mengatakan, aku tidak mau. Saya tidak menyalahkan Tuhan, saya mengalami buta. Tuhan nggak ada masalah dengan saya. Saya ingin nanti di surga nanti, ketika mata saya terbuka, wajah yang saya lihat, saya akan melihat Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ini luar biasa. Hendaklah kita mengikut Tuhan, kita punya keyakinan yang teguh, mengenal siapa yang Tuhan. Maka ketika ada masalah datang, kita sadar kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kata perbuatan Tuhan juga diulang 3 kali, ayat 2b, 12b, dan 15a. Ini berarti bahwa yang kita saksikan, yang kita ceritakan itu Tuhan dan perbuatannya, pribadi Tuhan, bukan diri kita, bukan keluarga kita. Kita menyaksikan perbuatan Tuhan dalam diri kita itu apa? Saya dulu berdosa, sekarang bertobat. Perbuatan Tuhan dalam keluarga kita itu apa? Keluarga kita bermasalah ketika datang pada Tuhan. Tuhan terjadi rekonsiliasi. Perbuatan Tuhan dalam pekerjaan kita itu apa? Dulu kita susah payah mencari pekerjaan, tapi setelah Tuhan berikan pekerjaan. Di tengah pekerjaan, kadang-kadang suasana iklim kerja itu nggak enak. Tapi Tuhan tempatkan saya dan saudara menjadi saksi. Di antara ratusan pekerja itu, kita lihat ada berbeda. Ketika menyampaikan firman Tuhan dalam satu persekutuan dipakai Zoom gitu ya, saya kasih tema menjadi orang jujur. Itu nggak gampang, suatu tantangan dan pergumulan. Terus setelah merespon, ada satu ibu mengatakan, Pak Pendeta, saya mau cerita. Saya dari muda, saya pernah jadi sekretaris di suatu perusahaan. Dan saya pegang keuangan secara benar. Saya takut akan Tuhan, saya bisa berlaku jujur. Ketika belanja harga 39.000, saya kasih 100.000. Tukang buahnya kembalikan saya 250.000 loh. Kasih 100.000, harga 39.000. Dikembalikan 150.000. Benar untung udah mangga, untung duit, untung mangga. Bisa aja orang pergi kan. Dibilang, Pak, Bapak rugi, harga 39. Saya kasih 100.000, harusnya Bapak kembaliin saya 63.000. Gitu kan. 61.000 ya. Benar, 61.000. Bapak saya 150.000, benar-benar. Terus satu ibu lagi, Pak saya juga bersaksi. Saya berkantor di kantor yang baru. Dan ketika saya suruh asisten saya belanja banyak kebutuhan kantor. Dia datang. Dia bilang, Bu, dia ibu ya perempuan. Bu, saya sudah belanja apa yang dipesan. Dari daftar A sampai Z dah semua ini. Lalu dia bilang, ini kertas buktinya gitu. Dia lihat kok nota kosong gitu ya. Nota kosong, ya kita harus isi sendiri, Bu. Karena pemimpin yang dulu seperti itu. Kita yang nulis harganya berapa? Berarti pasti biasa di pasar berapa, di nota berapa. Oh enggak, saya bukan pemimpin yang dulu. Saya lebih takut Tuhan. Tuhan melihat dari ketinggian surga, melihat kelakuan anak-anaknya. Tapi yang pemimpinnya dulu seperti itu. Enggak, ini pemimpin yang baru. Mulai itu dia mewarnai. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya, dia bertahan. Tapi dia punya kesaksian. Seringkali kenapa kita tidak bersaksi? Apa tujuan kita bersaksi, menceritakan perbuatan besar Tuhan? Supaya orang tahu bahwa Tuhan bersemayam secara kekal. Tuhan adalah hakim yang akan menghakimi semua orang dengan keadilan dan kebenaran. Supaya manusia tidak merajalela di hadapan Allah. Supaya manusia menjadi takut, takut di sini, takut Tuhan, menaruh hormat, meninggikan Tuhan, dan mau percaya Tuhan. Semua orang, pribadi, umat Tuhan, bangsa-bangsa, mengakui bahwa mereka manusia saja. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan kepada siapa? Jelas pemazmur menyadari. Kepada pribadi-pribadi secara personal, kepada umat Tuhan sendiri secara komunal, dan kepada bangsa-bangsa secara global. Supaya orang tahu perbuatan besar Tuhan harus diketahui oleh semua orang. Mereka juga boleh percaya kepadanya. Ya, bukan diri kita, tapi seperti kata Rasul Paulus, memberitakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Yang harus diberitakan adalah Yesus, dia yang mengampuni dosa, menebus manusia berdosa.
Bukan pemberita, tapi berita itulah yang penting. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah. Di 2 Korintus 4 ayat 5. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan hak manusia harus menyadari mereka hanya manusia saja. Berarti menyadari dirinya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ciptakan kita, kalau kita lihat di Kejadian 27, dari debu dan abu, dibentuk dan dihembuskan nafas hidup. Menyadari dirinya terbatas tanpa peran Tuhan. Dan juga mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan semula penciptaan Tuhan agar manusia memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur pada bahwa pemazmur telah menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan perkara besar dalam kehidupannya. Ia mengalami kesusahan, ia tidak melupakan Tuhan. Keyakinan pada Tuhan yang kuat sehingga Tuhan bisa bertindak karena dia mencari Tuhan dalam hidupnya. Membela perkaranya, melindunginya dari orang fasik yang membencinya. Ia begitu rupa mengekspresikan sukacita itu supaya orang lain juga mengenal Tuhan yang ia sembah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini? Apakah hal-hal itu membuat kita sulit bersyukur? Apakah kita lupa perkara besar yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Berapa umur kita sekarang? Bukankah dari tahun-tahun pertama kita lahir, kita hidup sampai sekarang, ada perbuatan tangan Tuhan yang tak kelihatan, yang bisa membuat kita memimpi kita sampai saat ini? Apakah masalah yang kita rasakan sepertinya lebih besar dari Tuhan yang menciptakan kita? Apakah iman percaya kita tetap kuat karena kita masih percaya pada Tuhan di tengah pergumulan berat? Seharusnya iya. Apa perbuatan besar dan ajaib yang Tuhan lakukan atas diri kita masing-masing yang membuat kita harus bersyukur? Ya, keselamatan dalam Tuhan tadi. Kita diampuni, diberikan hidup yang kekal, terhindar dari murka Allah dan maut. Pertolongan Tuhan ketika kita sakit, ketika ekonomi kita sulit. Pembelaan Tuhan ketika kita mungkin terpojok oleh orang-orang yang lain yang membenci kita atau oleh berbagai persoalan. Ada pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan ketika kita kekurangan. Tuhan berbuat keajaiban, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita menyaksikan perbuatan besar Tuhan atas hidup kita masing-masing agar orang lain mengenal Tuhan? Baik secara personal, secara komunal, maupun secara global dalam kehidupan kita. Ingat kita adalah garam dunia dan terang dunia. Ingat bahwa kita ada surat Kristus. Alkitab berjalan dan dapat dibaca oleh orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Yaitu melihat perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Transparan. Orang yang tidak bersaksi, mungkin dia tidak mempunyai kesaksian yang baik. Mungkin dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang tidak menjadi garam atau menggarami dunia ini. Mungkin garam dalam dirinya telah kehilangan keasinannya. Mungkin dalam dirinya telah terjadi atau mulai terjadi pembusukan. Orang yang tidak menjadi terang, mungkin terang dalam dirinya telah redup. Adakah orang lain membaca dan melihat tabiat Kristus dalam diri saya dan saudara? Marilah kita memberi diri kita diperbaiki Tuhan, agar kesaksian hidup kita semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari seperti pemazmur, kita pun harus bersyukur. Kita mensaksikan perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita, agar orang lain menyadari Tuhan itu Raja dan Hakim. Yesus Juru Selamat kita yang akan datang kedua kali. Mari kita ketika Yesus datang kedua kali, kita kedapatan setia dan taat kepadanya. Bersyukurlah, kita ekspresikan sukacita kita. Bukan hanya dengan mulut kita muji Tuhan, tapi dalam sikap tingkah laku kita. Kehidupannya sudah dirubah Tuhan. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Apapun masalah kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, katakan pada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan dan Tuhan memahami kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami yang mengalami perbuatan besar Tuhan, telah diselamatkan Tuhan, telah dipelihara Tuhan. Kami wajib memberitakan, menyaksikannya bagi orang lain, supaya nama Yesus terus dikumandangkan. Kami mendapatkan tugas pengutusan dari Tuhan, agar kami menjadi contoh kesaksian bagi orang lain, sehingga jiwa-jiwa baru boleh kenal Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan, kami berdoa untuk
saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yonatan, cucu ibu keponakan penatua Ariston, Ida dan Sondang Manurung, Bapak Koloi Bernard Koloi, Renel cucu ibu Hari. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, Ibu Jimmy Tanjung yang sedang dirawat di rumah sakit. Papa dari Brian, dia juga sedang dirawat di rumah sakit. Apapun sakit penyakitnya, Engkau dokter saudara Tuhan, akan memberkati perawatan yang terjadi di rumah sakit kepada saudara-saudara kami ini, baik Bu Jimmy maupun Papa Brian. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Kami yakin mujizat masih dapat terjadi bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau sering menyembuhkan sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tuhan sanggup berbuat perkara yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Andrew Pratama Bangun, dan juga Graciana Piranita Bangun yang sedang sakit. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan tahu. Berbelas kasihanlah Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali, mereka dapat melayani beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Mama dari Ibu Sinukaban, mertua dari Bapak Aim Bangun, Ibu Alex, Mbak Alex, Ibu Dorlan Panjaitan, Ibu Jenda Bangun, Ibu Liliana Nelly Magdalena atau Bu Nyoman, Pak Ariston pasca operasi, Tuhan terus pulihkan penatua Ariston ini, rekan kerja kami. Saya juga berdoa untuk Yunus adik Pak Yusuf, Tuhan juga berbelas kasihan. Inilah doa kami Tuhan. Saya juga berdoa untuk celengan tahap 2, peruntusan bangunan pastori. Tuhan berkati ekonomi jemaat-Mu, sehingga dapat menyisihkan, mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Pergumulan jemaat, masalah pekerjaan, usaha, pendidikan, anak, ekonomi, dan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak kami akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Mungkin yang sedang ujian, yang sedang mencari universitas, biar Tuhan berbelas kasihan. Tuhan membuat anak-anak kami berhasil, dan mereka tetap takut akan nama-Mu. Hidup mereka menjadi kesaksian. Kami berdoa Tuhan untuk pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sianipar, Tuhan memberkati, sehingga boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, setiap kami yang hadir, maupun yang di rumah, apapun permasalahan kami, pergumulan kami yakin Tuhan akan menolong kami, memberikan jalan keluar, jawaban bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk vaksin COVID yang sudah di atas 50%, kami bersyukur untuk hal itu. Dan juga untuk tahap pertama, dan juga tahap kedua mendekati 40%. Kami berdoa untuk stok vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Tuhan juga menolong agar cukup untuk 181 juta rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar rakyat penuh dengan kesadaran, tidak melawan aturan pemerintah, tapi tetap melakukan prokes. Karena angka COVID semakin merajalela. Karena ada orang-orang yang tidak disiplin, yang tidak percaya adanya corona, bahkan yang menolak vaksin. Tuhan ampunilah saudara-saudara kami ini. Kami rindu Tuhan berbelas kasihan bagi negara kami ini. Kami berdoa supaya orang percaya, kami terus mendoakan pemerintah dengan programnya untuk kebaikan pada rakyatnya. Untuk ekonomi negara di tengah keterpurukan. Pemimpin bangsa Jokowi dan rekan-rekannya diberikan wibawa hikmat bijaksana dari Tuhan untuk tetap melakukan hal-hal yang benar. Kami berdoa Tuhan, ada banyak rival-rival yang berusaha untuk menjatuhkan, Tuhan sadarkan mereka agar NKRI tetap berdiri kokoh. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami esoknya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke bercoba. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai ayatnya 25 yang akan dibacakan oleh keluarga Bapak Hendra. Pak Hendra bisa di-unmute dulu. Nas persembahan terambil dari Amsal 11 ayat yang 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Persembahan terdiri dari 2 kotak. Kotak pertama untuk kas gereja, kotak kedua untuk sinode. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. 1. Transfer via bank ke rekening BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera pada warta. 2. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Saro Permai pada pukul 5 sampai 7 malam. 3. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Jemaat yang terkasih, mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani 245 ayat 1 sampai 2, hitung berkat Tuhan. Kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, itulah berkatmu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Apakah kau pernah berbeban berat? Apakah salibmu tak lampau berat? Itulah berkatmu bimbangkan hilang, kau kan puji Tuhan senantiasa. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat yang telah tercurah bagi tiap-tiap kami. Bapa,
Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan dan dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Bapa, berkatilah para hamba Tuhan yang melayani tempat ini dan juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya mau menaruh hati hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, perbuatan Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita bangkit bagi Yesus, memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang agar nama Yesus semakin ditinggikan. Mari kita menyanyikan pujian KJ 340 ayat 1-3, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raga dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami dalam ibadah ini juga berdoa untuk Bapak Hasio Holland Limbong, Richard Dona Rosari Vere, Bu Rosarina Erari, dan juga Saudara Jonathan Leonardo yang berulang tahun. Dengan bertambah usia, mereka semakin cinta Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, dan Tuhan berkati apapun yang merupakan pergumulan dalam hidup mereka. Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Kami berdoa sukacita mereka dan sukacita kami bersama. Berikan kesehatan dan berikan hikmat bijaksana dalam menjalani hidup ini. Maka hidup saudara-saudara kami ini menjadi berkat, memberitakan perbuatan besar Allah dalam hidup mereka. Agar juga demikian juga dengan kami, agar banyak orang boleh mengenali Yesus Kristus. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus
Kandung saat teduh. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu untuk Hari jemaat Minggu, Pak sekalian. Binsa. Terima kasih untuk Sehat kehadiran semua. Anda. Selamat hari Minggu.